Halo Bapak Ibu. Ya, berbicara tentang training, tentu saja bukan hanya sekedar sebuah program yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ada kalanya kita melakukan training, tetapi bagaimana dampaknya? Nah, ini perlu dipikirkan. Ya, kadang-kadang training dibuat, eh, keluar juga effort, waktu, keluar budget dan anggaran. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil produktivitas kurang tepat sasaran akhirnya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah training yang bukan hanya sekedar berjalan saja, bukan hanya sekedar program yang terjadi karena rutinitas saja, tapi bisa kita buat sesuai dengan sasaran dan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Inilah gunanya kita mempelajari yang namanya training needs analysis. Di dalam training needs analysis kita akan mengevaluasi sebuah training yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga kita bisa melihat apa yang perlu dilakukan kembali pada training yang akan dirancang. Jadi bukan hanya melihat dari sisi struktur bahwa ada training-training mandatori memang yang harus diberikan. Ya, dari sisi corporate need analysis, dari job need analysis, dari personal need analysis. Apa itu personal need analysis? Dari penilaian secara pribadi. Jadi setiap pribadi pun bukan hanya sekedar berbicara, oh orang ini kurang bagus, bagus atau ya dibilang jelek atau buruk kinerjanya. Tetapi dilihat juga sisi mana yang perlu ditingkatkan, sisi mana yang kemudian bisa di-upgrade lagi sehingga ketika membuat sebuah program training, kita sudah tahu siapa yang akan diikut sertakan di dalam hal tersebut. Dan ini akan mempermudah bagi setiap leader tentunya. Karena mulai melihat apa yang bisa di-empower lebih lagi, apa yang bisa di-develop lebih lagi dari tim yang ada bersama dengan kita. Nah, di sisi inilah training din analysis menjadi sangat diperlukan. Bukan hanya oleh perusahaan besar, bukan hanya oleh instansi tertentu, melainkan di semua organisasi. Ini sangat diperlukan. Karena itu, sampai jumpa di kelas yang akan kita adakan terkait dengan training need analysis ini.